Fujianti Utami tiba-tiba mengamuk di sosial media. Ya, hal itu pun dipicu oleh aksi hatersnya yang menilai wajah dan gaya rambut Fuji jelek dan mendesaknya untuk melakukan permak pada bagian wajahnya. Fuji tampaknya tidak senang dengan komentar haters tersebut dan mengatakan tidak ambil pusing, bahkan menghardik hater tersebut agar mengurus sendiri wajahnya. Selain itu, viral pula video Fuji yang menangis terseduh-seduh saat dirinya didampingi Violenza, sahabatnya. Ada apa gerangan yang terjadi pada Fuji? Seperti apa pakar ekspresi ketika menelisik arti raut wajah Fuji? Seperti apa pula reaksi keluarga saat menanggapi foto Fuji bersama dengan Alia? Di sisi lain, Alia Mas Said justru memamerkan pujian yang diduga netizen datang dari Thorik Halilintar. Hal itu pun kabarnya membuat hari-hari Alia belakangan ini pun selalu terlihat gembira, bahkan saat dirinya baru bangun di pagi hari. Lantas benarkah kebahagiaan Alia ada kaitannya dengan Thorik Halilintar belakangan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehidupan Fujianti Utami selalu menjadi sorotan netizen dan juga haters. Tak pelak kalau keseharian Fuji pun seakan selalu berada di bawah bayang-bayang penilaian netizen dan juga cap miring dari haters. Yang terbaru, Fuji pun dibuat murka dan mengamuk ketika ada salah satu hatersnya yang meminta wajah Fuji untuk dipermak karena menurutnya wajah dan model rambut Fuji terlihat aneh di mata haters tersebut. Ti, jelek Ti, ayo permak lagi wajahnya, model rambutnya, tulis haters di sosial media. Uti, kenapa makeupnya sekarang gitu? Gak pantes Ti, tulis haters yang lain. Mengetahui hal tersebut, Fuji pun mengamuk dan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan penilaian tersebut dan tetap merasa bahwa dirinya cantik. Tak cukup sampai di situ, Fuji bahkan menghardik haters yang memintanya untuk mempermak wajahnya agar mengurusi diri sendiri dan juga mempermak wajah sendiri di mana bisa bebas dan permak sepuasnya. Bodoh amat, di mata aku cantik, titik. Situ aja permak dan make upin wajah diri sendiri. Biar sepuasnya kan, ngapain ngatur aku? Jawab Fuji tegas atas penilaian hatersnya. Tak hanya itu, viral juga di sosial media ketika konten eksklusif Fujianti Utami yang tengah menangis terseduh-seduh ditemani sahabatnya Violenza beredar luas di dunia maya. Kesedihan apa yang tengah menggelayuti kalbu Fuji? Lalu, seperti apa pula pakar ekspresi melihat dan juga menganalisa ekspresi Fuji saat sedang menangis di hadapan Violenza? Benarkah selama ini Fuji pun sebenarnya merasakan tekanan yang luar biasa ketika berhadapan dengan para fans dan juga haters yang suka mengatur dirinya? Jelas bahwa dia benar-benar sedih.
Itu yang memang genuine expression atau ekspresi aslinya dia ditampilkan, yang bisa benar-benar ditampilkan dengan penanda-penanda bahwa samping alis itu turun, hidung memerah dan mengeluarkan air mata, bahwa dia sedih ya beneran sedih ya. Itu buat saya adalah sebuah gestur dalam komunikasi biasa ya. Dia kan memang ekspresif seperti itu. Kekecewaan, semua kepedihan itu cuma bisa dirasakan oleh ya orang tersebut dan Tuhan. Kalau ada orang bisa bilang bahwa dia kecewa ini segala macam, itu orangnya artinya membaca pikiran lah. Ada kemarahan kecil yang terlihat ketika dia di antara kesedihan-sedihannya, tapi mayoritas dominan tetap kesedihan. Sebelumnya, kehebohan pun juga terjadi ketika Fuji dan Alia Masai terlihat jalan dan kerja bareng di Singapura. Bahkan, keduanya pun terlihat foto bareng Raffi Ahmad dan tampak menebarkan senyum lepas tanpa beban psikologis apapun di antara mereka. Saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Alia pun menjelaskan bahwa sebenarnya antara dirinya dengan Fuji tidak pernah ada konflik. Serupa dengan pernyataan Alia, pakar ekspresi pun juga mengatakan bahwa dari ekspresi Fuji dan Alia pada foto bersama Raffi yang beredar, sebenarnya tidak ada masalah antara Fuji dengan Alia. Hasil telisik pakar ekspresi dan klarifikasi Alia terbilang mengejutkan karena di sosial media selama ini ramai dibanding-bandingkan antara Fuji dengan Alia sebagai dua orang seteru dengan bersaing berebut cinta sang pangeran Thorik Halilintar. Salpok juga nih di Singapura mungkin. Udah mulai nenek, saya nggak mau jawab. Mungkin gimana sih akhirnya ketemu foto bareng? Alia kemarin sempat duduk bareng sama Fuji, sama Raffi. Berarti sama ini Artinya nggak ada apa-apa. nggak pernah ada yang berantem juga, nggak ada. Tapi gimana kemarin sempat duduk bareng? Akhirnya foto bareng. Berarti netizen aja yang bikin panas aja ya? Udah akur. Belum pas lagi hujan loh. Ya makanya Kak. Gimana dong? Gimana? Mas maaf sini. Mungkin apa nih coba? Kan support sih alhamdulillah bersyukur banget orang sekitar juga. Jadi nggak mau terlalu ambil pusing yang lain, pokoknya dengan baik-baik aja. Semuanya ketemu sama semuanya. Semuanya baik-baik aja seru, pokoknya semua berjalan lancar itu. Nggak ada masalah sih. Ekspresi mereka ketawa lepas aja, beneran ketawa kok. Beneran ketawa beneran. Bukan ketawa sopan, ketawa basa-basi gitu. Nggak ketawa lepas, beneran lepas. Nggak ada beban. Dari dulu tuh saya selalu bilang kalau ada yang nanya ke saya bahwa Fuji gimana, Alia gimana, yang lebih hebat dalam baca ekspresi itu kadang-kadang netizen. Ini mereka pasti ada sesuatu, kagak ada masalah mereka. Dari dulu terbukti sekarang mereka jalan bareng, ketawa kayak gitu, lepas bareng, nggak ada masalah. Ini juga sudah dulu nih ya, ke banyak orang, ke banyak media saya juga udah pernah bilang gitu. Karena mereka selesainya antara Fuji dengan Thorik itu jelas, clean line gitu istilahnya. Ya, nggak ada misalnya waktu masih sama Fuji, terus kemudian udah jalan sama Alia gitu, enggak. Sama Fuji selesai dulu, habis itu baru beberapa saat kemudian sama Alia gitu. Jadi nggak ada masalah, Fuji nggak ada masalah sama Alia nggak ada masalah sama Fuji nggak ada masalah sama Thorik nggak ada masalah sama Fuji, begitu sama Alia gitu. Nggak ada. Sekarang saya tanya sama netizen, basis itu apa, datanya apa gitu, bilang kayak gitu. Kalau datanya pakai kayaknya atau perasaannya, ya nggak layak, tidak bisa, dan nggak boleh dong dijadiin ini sebagai acuan gitu loh. Ya, kita bisa melihat siapapun akhirnya, oh itu kayaknya begini, kayak begitu, tapi apakah itu sebuah kebenaran? Indonesia Raya ini akhirnya jadi banyak yang ngaco berantem itu karena kita digiring opini kita tanpa data gitu loh. Jadi buat saya selama acuannya nggak jelas, nggak bisa ngasih tahu datanya, ya acuan referensinya secara terstruktur, buat saya itu cuman opini. Gitu. Jadi opini berhak, netizen berhak beropini apapun. Tapi apakah itu kebenarannya? Nggak terlihat. Kita bisa ngelihat dengan apa? Tarikan bibirnya ini, garis di sini, tarikan samping mata, semuanya kelihatan semua kok bahwa dia tidak ada masalah.
antara satu sama lain. Pertanyaan saya sederhana, apakah Alia selalu mengupload semua momen-momen dia dengan semua orang? Jawabannya masih sama, bahwa apakah Alia mengupload semua perjumpaan dia dengan semua orang? Kalau jawabannya iya, per setiap ketemu orang dia upload, maka kita bisa bahas pola bahwa ada yang aneh nih polanya dengan Fuji, kenapa nggak diupload? Tapi kalau tidak, jawabannya nggak ada yang aneh dengan itu kalau gitu. Nggak usah dibuat-buat, maksud saya. Nuduh kan gampang. Ada orang lagi jalan gitu, kita tuduh dia menghina kita karena dia bungkuk menggelagangin kita juga boleh kok gitu ya. Tapi apakah tuduhan itu beralasan apa enggak, kan itu jadi pertanyaannya. Kalau kita mau hanya basisnya sesuatu yang tidak beralasan terus kita terima sebagai sebuah kebenaran, ya wajar Indonesia kayak gini. Kalau ada Thorik, bisa jadi ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan mereka biasa aja kayak gitu, tetap sama gitu ya, Thorik juga ikutan ketawa di tengah gitu, atau memang hubungan mereka jadinya menjaga, bukan canggung tapi menjaga. Fujinya juga ngerasa bahwa oke, jangan dekat-dekat, nanti nyakitin perasaannya si Alia. Atau Alia juga nggak mau, oke, kalau gue terlalu ngekepin Thorik, nanti gue dibilang gimana gitu. Bisa jadi itu mungkin muncul. Ya. Tapi ini kan kemungkinan, kita nggak tahu karena Thoriknya nggak ada. Serupa dengan Alia Mas Said, Haji Faisal, Frans dan juga Nenek Galaskai saat dikonfirmasi terkait foto Fuji bersama Alia di Singapura. Menurut Haji Faisal dan Dewi, mereka pun merasa senang dan bahagia melihatnya. Haji Faisal pun juga menegaskan bahwa hal seperti itulah yang ia inginkan, agar anak-anaknya hidup damai dengan siapapun karena akan terasa sejuk dan juga terlihat damai. Haji Faisal pun juga menegaskan bahwa relasi antara Fuji dan Alia selama ini sebenarnya tidak ada persoalan, bahkan berjalan baik-baik saja. Haji Faisal menuding ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menebarkan kabar miring bahwa seakan-akan antara Fuji dengan Alia ada masalah, padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Apa? Kenapa? Enggak apa-apa, bagus lah. Saya memang menginginkan seperti itu, artinya damai. Jadi dunia ini damai. Apalagi kalau anak-anak muda itu damai, kan kita selaku orang tua kan sejuk ya, enak melihatnya. Netizen yang selalu memanas-manasi ya, itu aja sih. Tapi nggak perlulah dibesar-besarkan. Itu sebagian kecil ya, bukanlah semua netizen yang julid. Saya senang aja hati saya. Apa yang dilakukan oleh Raffi itu bagi saya hal yang bagus. Sehingga sebagian netizen yang ngomong julid itu bisa melihat bahwa mereka sebenarnya tidak ada masalah. Hanya sebagian kecil yang membanding-bandingkan aja. Jadi ada kedamaian di antara mereka. Selaku orang tua senang melihat. Saya memang maunya begitu. Berteman, kita nggak ingin ya kalau istilahnya pemimpin bilang, satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Fuji sama Raffi sama Alia. Ya kan temenan aja, emang nggak boleh teman-teman biasa aja itu mah. Kayak biasa aja. Jadi ya nggak ada masalah sih itu. Sebetulnya kan baik-baik aja hubungannya. Kayak biasa aja sih menurutku. Karena kan ya kita mau berteman aja gitu loh. Jadi biasa aja. Raffi nunjukin foto kayak gitu juga kayak menunjukkan bahwa biasa aja, no problem gitu. Geger reaksi Fujianti Utami yang murka dan juga ngamuk saat disuruh netizen melakukan permak wajah dan rambut. Di sisi lain, benarkah Alia Mas Said justru mendapatkan banjir pujian dan selalu terlihat bahagia meskipun baru bangun di pagi hari? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Dari kemarahan Fuji lantaran ulah netizen yang menyuruhnya untuk mempermak wajah dan juga rambutnya. Di sisi lain, Alia Mas Said justru terlihat berbunga-bunga.
Ya, hal itu pun dipicu lantaran Alia baru saja mendapat pujian dari seseorang yang diduga netizen berasal dari Torik Halilintar dan dipamerkan di akun sosial medianya. Engkau adalah emas, bahkan berlian dan tunjukkan pada dunia. Tak hanya itu saja, Alia pun memposting sebuah video dari netizen yang mengungkapkan kata-kata bijak soal tidak pernah bersaing dengan siapapun karena yakin bahwa suatu saat nanti ia akan mengalami titik yang lebih baik seperti yang dialami orang lain. Tak hanya itu, Alia Mas Said juga tersenyum bahagia karena melihat wajahnya yang baru bangun tidur terlihat glowing. Netizen pun kembali menduga bahwa wajah glowing serta bahagianya Alia lantaran kalbunya yang tengah dipenuhi kasih sayang dari Torik Halilintar. Aku baru bangun tidur, terus aku baru ingat hari ini aku tuh di jadwal kelas. Jadi aku mau siap-siap dulu. Dan wow, aku bingung deh, kenapa ya kulit aku bisa se-glowing ini kalau aku baru bangun tidur. Beberapa kedekatan antara Torik dan Alia pun juga terlihat pada momen-momen yang membuat netizen selalu penasaran untuk mengikuti perkembangan hubungan mereka. Beberapa potret mesra mereka pun bisa terlihat ketika Alia tengah gelendotan di bahu Torik. Ya, meski belum mau mengumumkan status hubungan mereka, Alia dan Torik tidak lagi malu-malu untuk memamerkan kemesraan mereka di depan umum. Keduanya bahkan sering melakukan aktivitas bersama. Alia, Mama udah pajang foto nih Alia. Thank you guys. Alia, Mama udah pajang foto. Kan bikin acara kayak gini mudah-mudahan dilancarkan ya. Senang. Tapi berarti Bunda sendiri teman anak-anak Umi kan ada 11. Jadi namanya setiap mereka kita dalam satu acara kalau mereka ada temennya pasti suka dikenal-kenali. Secara tidak langsung Bunda ya, setuju namanya sama Alia sendiri Bunda setuju ya Bun? Tapi sudah diceritakan apa gimana Bun sama Alia sendiri? Namanya teman anak sendiri ya pasti Umi ya senang berkenal-kenal. Senang. Tapi Torik sendiri suka cerita ya Bun soal Alia ini Bun? Bun, ya. Ini ya Pak, kayaknya viral banget ya. Maksudnya tuh udah berminggu-minggu gitu ya. Dan aku rasakan pasti Alia dan Torik kan juga udah memberikan jawaban dari mereka sendiri ya. Kalau misalkan saya tuh memilih untuk tidak banyak berkomentar, bukan apa-apa karena saya selalu tidak ingin mendahului Allah. Dan aku tidak ingin nanti catatan aku, kata-kata aku tuh dicatat oleh Allah, oleh malaikat dan itu tidak menjadi baik buat diri aku dan keluarga aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.